Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal seleksi akademik PPG IPA SMP tahun 2023. Kali ini kita masih akan membahas materi pedagogi IPA, ini sudah bagian yang ke-8. Soal pertama. Bu Nina melakukan pembelajaran dengan tujuan agar siswa dapat melakukan pengukuran kuat arus listrik pada rangkaian. Bu Nina memulai dengan mengkondisikan siswa untuk belajar, memotivasi, dan menyampaikan tujuan. Kemudian, Bu Nina mendemonstrasikan cara mengukur kuat arus listrik pada suatu rangkaian. Langkah Bu Nina selanjutnya yang paling tepat adalah A. Bertanya jawab tentang cara mengukur kuat arus listrik. B. Meminta siswa untuk menerapkan cara mengukur arus listrik pada berbagai rangkaian listrik. C. Bertanya jawab tentang pengertian arus listrik, kuat arus listrik, dan cara pengukurannya. D. Memancing rasa ingin tahu siswa tentang cara mengukur arus listrik di rumah. E. Meminta siswa untuk menirukan pengukuran arus listrik seperti demonstrasi Bu Nina. Jawabannya adalah E, yaitu setelah Bu Nina mendemonstrasikan cara mengukur kuat arus listrik pada suatu rangkaian, langkah selanjutnya yaitu adalah meminta siswa untuk menirukan pengukuran arus listrik seperti yang didemonstrasikan oleh Bu Nina. Jadi tujuan pembelajaran berkaitan dengan pengetahuan prosedural, yaitu cara melakukan pengukuran kuat arus listrik dalam rangkaian. Tujuan seperti ini paling efektif jika menggunakan pembelajaran langsung atau direct instruction atau direct learning. Menurut Arens, langkah pembelajaran langsung itu ada 5. Yang pertama, sampaikan tujuan dan persiapkan siswa. Kedua, presentasikan dan demonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. 3. Bimbing pelatihan. 4. Mencek pemahaman dan umpan balik. Lalu yang kelima, memberi kesempatan pelatihan lanjutan dan penerapan. Berdasarkan soal, Bu Nina telah melakukan tahap 1 dan 2 dari pembelajaran langsung. Maka langkah selanjutnya adalah membimbing pelatihan fase ketiga dari sintaks model pembelajaran langsung, yaitu membimbing pelatihan. Guru harus memberikan latihan terbimbing kepada siswa. Pada fase ini, siswa tidak sekedar berlatih saja, tapi siswa harus berlatih di bawah bimbingan guru. Jadi jawabannya adalah E. Soal kedua, Pak Amir sedang merancang pembelajaran pada kompetensi dasar, menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kegiatan pembelajaran direncanakan menggunakan pendekatan saintifik dan metode eksperimen. Berikut ini yang paling tepat sebagai A persepsinya adalah. Jawabannya itu adalah C. Mengorientasikan siswa pada hasil-hasil kerja gaya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melakukan tanya jawab atau curah pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan dengan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Jadi untuk mengorientasikan siswa dalam kegiatan penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda, siswa diharapkan sudah terlebih dahulu mengetahui konsep gaya dan konsep gerak. Konsep gaya tersebut mungkin dapat dibaca siswa dalam bahan bacaan atau buku siswa, tetapi akan lebih konteks dan bermakna jika siswa mengetahui konsep gaya dan gerak benda melalui fenomena kehidupan sehari-hari atau pengalaman siswa sendiri. Kemudian melakukan tanya jawab untuk menggiring siswa ke dalam fokus pembelajaran. Curah pendapat akan sangat membantu guru mencermati pengalaman-pengalaman siswa dalam materi tersebut. Jadi persepsi yang paling tepat itu adalah mengorientasi siswa pada hasil-hasil kerja gaya dalam kehidupan sehari-hari. Soal ketiga. Dalam pembelajaran materi suhu dan kalor, Pak Bendi menggunakan mode pembelajaran inquiry dengan pendekatan saintifik. Pak Bendi tidak hanya ingin meningkatkan kemampuan siswa memahami materi pelajaran, tetapi juga meningkatkan keterampilan. Rumusan pertanyaan atau tugas berikut yang paling tepat untuk menilai keterampilan siswa menggunakan termometer adalah A. Alat
A. Ukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer yang tersedia, kemudian catat hasilnya pada selembar kertas. B. Berapakah suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia? C. Tunjukkan cara mengukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer yang telah disediakan. D. Catat suhu larutan dalam gelas kimia. E. Hitung kenaikan suhu larutan setelah dipanasi selama 5 menit. Jadi di sini yang ditanya rumusan pertanyaan atau tugas yang paling tepat untuk menilai keterampilan siswa menggunakan termometer. Jawabannya itu adalah C. Tunjukkan cara mengukur suhu larutan. Jadi siswa diminta bekerja. Jawaban C akan meminta siswa untuk menunjukkan bagaimana mengukur suhu larutan dalam gelas kimia menggunakan termometer. Dengan tugas demikian, siswa akan menuliskan langkah-langkah mengukur suhu larutan, bahkan mendemokan bagaimana mengukur suhu larutan dalam suatu gelas kimia secara tepat. Guru dapat meminta siswa untuk mendemokan cara mengukur suhu larutan. Soal keempat. Perhatikan kompetensi dasar berikut. 4.9. Menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Indikator, jenis penilaian, dan instrumen penilaian yang paling sesuai dengan KD tersebut adalah. Jadi ini ada opsi A, B, C, D, E. Indikatornya, jenis penilaiannya, instrumennya. Yang A. Membuat poster bahaya rokok. Jenis penilaiannya produk, instrumennya rubrik. B. Menyajikan pengetahuan bahaya rokok. Ini penilaian pengetahuan dalam bentuk instrumennya tes. Yang C. Melakukan percobaan bahaya rokok. Jenis penilaiannya penilaian praktik, instrumennya rubrik. Kemudian menyadari bahaya rokok. Penilaiannya sikap, instrumennya angket. Lalu yang E. Menelusuri informasi tentang bahaya rokok. Penilaiannya produk, instrumennya rubrik. Jawabannya yang paling tepat itu adalah A. Membuat poster bahaya rokok. Ini jelas penilaian produk dan instrumennya dalam bentuk rubrik. Sesuai dengan buku pedoman penilaian kurikulum 2013 dari Direktorat PSMP, penilaian keterampilan dapat menggunakan ada penilaian praktik, produk, proyek, portofolio. Kemampuan menyajikan karya dapat dinilai dari sisi proses membuat karya, misalnya poster bahaya rokok. Penilaiannya bisa praktik. Dan hasil karya yang disajikan itu bisa menjadi penilaian produk yang dinilai dengan instrumennya berupa rubrik. Bisa jadi hasil karya dikumpulkan bersama karya lain itu menjadi portofolio siswa yang bersangkutan. Jadi sesuai opsi yang tersedia, opsi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Soal kelima, Pak Andi melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang menemukan bahwa hasil belajar siswa pada aspek pengetahuan belum mencapai KKM 80. Setelah mengkaji jawaban siswa, Pak Andi mengetahui bahwa siswa tidak mampu menerapkan konsep pesawat sederhana untuk menjelaskan konsep tuas pada struktur kerangka manusia karena selama ini hanya menggunakan alat-alat dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh pembelajaran tuas. Pak Adi juga menduga bahwa siswa hanya menghafal materi yang dipelajari dari buku pegangan siswa dan penjelasan guru. Berdasarkan informasi tersebut, tindakan yang paling tepat untuk dilakukan agar masalah tersebut dapat diatasi adalah. Jawabannya adalah B. Menerapkan pendekatan saintifik dengan mengamati peran pesawat sederhana pada struktur kerangka manusia, kemudian dibuktikan dengan menggunakan alat-alat teknologi atau dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah B. Jadi pembelajaran remedial digunakan guru untuk pembelajaran indikator yang belum tuntas dengan menggunakan cara remedial kelas jika seluruh kelas belum tuntas. Ada juga remedial kelompok jika sebagian saja yang belum tuntas atau remedial individu. Pembelajaran remedial sebaiknya bersifat konkret sehingga mudah dipahami. Pada kasus di atas, proses persendian tidak mudah diamati, maka guru dapat menggunakan analogi pesawat sederhana yang relevan. Makanya yang paling tepat itu adalah menerapkan pembelajaran saintifik dengan mengamati peran pesawat sederhana pada struktur kerangka manusia
kemudian dibuktikan dengan menggunakan alat-alat teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Soal ke-6. Dalam suatu kegiatan pengamatan lapangan, para siswa bersama guru mengamati hewan-hewan invertebrata di tepi pantai. Guru mengajak siswa untuk mengambil sampel beberapa hewan yang tujuannya untuk dibuatkan awetan basah di laboratorium sekolah. Hewan-hewan itu berupa dolar pasir, bintang ular, ubur-ubur, dan beragam cangkang kerang. Selama di lapangan, para siswa juga membawa larutan alkohol dan formalin untuk pengawetan hewan tersebut. Kembali dari pantai, sesampainya di sekolah, diketahui ubur-ubur yang dibawa itu hancur. Menurut Anda, mengapa bisa terjadi demikian? A. Karena larutan alkohol yang digunakan 40%. B. Karena larutan formalin yang digunakan 40%. C. Karena ubur-ubur yang dibawa di dalam wadah terkena guncangan. D. Karena membawa ubur-ubur harus di dalam wadah kaca. E. Karena membawa ubur-ubur harus di dalam wadah plastik. Jawabannya itu adalah B. Karena larutan formalin yang digunakan 40%. Pengawetan spesimen hewan yang dibawa di lapangan dapat dilakukan dengan dimasukkan ke dalam alkohol atau formalin. Untuk hewan invertebrata yang lunak seperti ubur-ubur diperlukan larutan alkohol 70% dan formalinnya cukup 4%. Karena pada konsentrasi larutan tersebut merupakan batas minimum atau cukup membuat sel hewan mati. Jika digunakan konsentrasi lebih dari itu, hewannya bisa hancur. Soal ke-7. Perhatikan soal berikut. Gambar berikut mengilustrasikan perubahan tekanan udara di paru-paru selama satu siklus bernafas. Tekanan atmosfer sebesar 101 kilopascal. Posisi yang menunjukkan tulang rusuk mulai terangkat adalah A1, B2, C3, D4. Soal tersebut mengukur kemampuan A. Memahami, B. Menerapkan, C. Menganalisis, D. Mengevaluasi, E. Mencipta. Jawabannya adalah C. Ini menganalisis. Jadi di sini ada gambar, kemudian kita diminta untuk menunjukkan posisi tulang rusuk mulai terangkat. Level kemampuan berpikir atau kognitif, yaitu yang pertama mengingat, memberikan jawaban faktual, menguji ingatan, dan pengenalan. Lalu ada memahami, menerjemahkan, menjabarkan atau menjelaskan, menafsirkan, menyederhanakan, dan membuat perhitungan. Menerapkan, yaitu memahami kapan menerapkan, mengapa menerapkan, dan mengenali pola penerapan ke dalam situasi baru, tidak biasa, dan agar berbeda atau berlainan. Menganalisis, yaitu memecahkan ke dalam bagian bentuk atau pola. Menilai, membuat keputusan berdasarkan kriteria dan menyatakan mengapa demikian. Menciptakan, menggabungkan unsur-unsur ke dalam bentuk atau pola yang sebelumnya kurang jelas. Jadi soal di atas mengukur kemampuan menganalisis. Dalam hal ini mengkaitkan tekanan udara dengan proses inspirasi dan ekspirasi sehingga dapat menunjukkan pola yang sesuai. Jadi ini jawabannya adalah C, menganalisis. Soal ke-18. Perhatikan diagram batang berikut ini. Di sini ada rata-rata kemampuan kognitif. Di sini ada mode pembelajaran. Ada discovery, jigsaw, dan konvensional. Diagram tersebut berupa hasil penelitian tentang skor rata-rata post-tes kemampuan kognitif siswa yang diajarkan dengan mode pembelajaran discovery. Rata-ratanya 82,4. Kemudian ada kooperatif group investigation yaitu 80 dan konvensional pada materi animalia yaitu 78,2. Jika Anda sebagai guru ingin menggunakan data tersebut untuk memperbaiki cara mengajar tentang materi animalia di kelas, maka Anda akan melakukan A. Tetap menggunakan mode konvensional. B. Akan menggunakan model GI atau Group Investigation. C. Akan menggunakan model Discovery. D. Akan menggunakan panduan mode konvensional dan GI. E. Akan menggunakan panduan mode konvensional dan Inquiry. Jadi dari rata-rata ini jelas yang paling tinggi itu adalah dengan menggunakan pembelajaran Discovery. Maka jawabannya C.
Jadi hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa kemampuan kognitif siswa pada materi animalia yang diajarkan dengan menerapkan model discovery lebih baik daripada yang diajarkan dengan model yang lainnya. Soal ke-9. Perhatikan KD berikut. 4.5. Menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi, termasuk fotosintesis. Apabila Anda ingin siswa mencapai KD tersebut pada materi fotosintesis, alat, bahan, atau media yang tepat yang harus Anda gunakan dalam pembelajaran adalah A. Spesimen asli, B. Video fotosintesis, C. Carta dan gambar, D. Media game topik fotosintesis, E. Multimedia interaktif fotosintesis. Jawabannya itu adalah A. Media pembelajaran menggunakan ide Brunner tentang pembelajaran, yakni pembelajaran seharusnya dimulai dari aktivitas menuju ke representasi ikonik, misalnya gambar atau model, baru menuju simbolik, misalnya kata-kata. Selain itu, gunakan pertimbangan kerucut pengalaman Edgar Dale berikut ini. Jadi dimulai dari yang paling bawah itu adalah yang paling konkret, kemudian naik ke atas ke yang paling abstrak. Jadi yang paling baik itu adalah pengalaman langsung, lalu benda tiruan atau pengamatan, dramatisasi, karya wisata, televisi, gambar hidup, gambar diam, lambang visual, dan lambang kata. Jadi berdasarkan KD keterampilan dan kerucut pengalaman di atas, maka media yang paling sesuai adalah benda sebenarnya, alat dan bahan kegiatan fotosintesis. Jadi bisa dibawakan ke percobaan fotosintesis. Media pendukung dapat berupa media visual yang diproyeksikan. Ingat, PowerPoint bukan media, namun nama perangkat lunak untuk menghasilkan media audio visual gerak atau multimedia yang diproyeksikan. Jadi yang paling tepat di sini adalah spesimen asli. Spesimen asli, alat dan bahan kegiatan fotosintesis. Soal ke-10. Bu Anna mendapati bahwa siswa-siswanya memiliki gaya belajar kinestetik badani atau body kinestetik. Bu Anna hendak melakukan pembelajaran tekanan pada zat. Pembelajaran yang sesuai adalah A. Meminta siswa membaca materi tekanan zat dan menggarisbawahi kata-kata penting. B. Menugasi siswa secara berkelompok untuk menelusuri internet tentang efek ketinggian tekanan udara rendah terhadap prestasi atlet. C. Menunjukkan gejala tekanan, mendiskusikan konsep tekanan, dan berlatih soal tekanan pada zat. D. Meminta siswa menyelidiki pengaruh luas permukaan benda terhadap kedalaman jejaknya bila ditaruh di atas plastisin. E. Memfasilitasi kenyamanan belajar tekanan zat dengan memperdengarkan musik dengan volume yang tidak terlalu keras. Jadi kalau dilihat di sini, gaya belajar anak itu adalah kinestetik badani. Kinestetik itu adalah gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Maka yang paling tepat di sini yaitu yang D. Meminta siswa menyelidiki pengaruh luas permukaan benda terhadap kedalaman jejaknya, ditaruh di atas plastisin. Jadi anak itu langsung bergerak. Hal yang berkaitan dengan gaya belajar kinestetik, baik body kinestetik itu adalah olahraga, menari, memainkan musik, percobaan laboratorium. Gaya belajar ini efektif untuk anak yang menyukai gerak dan gambar imajinasi berdasarkan gerakan. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik yang pertama, ketika menghafal yaitu dengan cara berjalan atau dia buat gerakan-gerakan. Dia menyukai belajar dengan praktik langsung atau menyentuh secara langsung. Anak yang aktif dan banyak bergerak memiliki perkembangan otak yang baik. Menggunakan objek nyata sebagai alat bantu. Lalu menyukai aktivitas pembelajaran yang aktif atau permainan. Jadi orang atau anak dengan gaya belajar kinestetik ini cenderung tidak bisa diam. Soal ke-11. Perhatikan soal berikut. Gerak refleks terjadi secara spontan dan pada umumnya bertujuan untuk menghindari kemungkinan kerusakan yang mengganggu. Jelaskan urutan jalannya rangsangan pada gerak refleks. Berdasarkan taksonomi kognitif Bloom revisi, soal tersebut termasuk ke dalam ranah A. Evaluasi, penerapan, pengetahuan, pemahaman, analisis, sintesis. Jadi kata kuncinya di sini yaitu jelaskan. Jelaskan ini termasuk ke dalam pemahaman. Jawabannya adalah D.
Nah, di sini bisa kita lihat dari taksonomi Bloom, dimensi proses kognitif. Yang pertama yaitu adalah pengetahuan yang mengingat, mengenali, mengingat. Lalu yang memahami, menafsirkan, memberi contoh, meringkas, menarik inferensi, membandingkan, dan menjelaskan. Nah, ini dia, menjelaskan atau explaining. Ini termasuk pemahaman. Lalu yang aplikasi atau penerapan itu adalah menjalankan dan mengimplementasikan. Lalu yang analisis, menguraikan, mengorganisir, dan menemukan makna tersirat. Lalu evaluasi yaitu memeriksa dan mengkritik. Dan yang paling atas itu adalah membuat atau create, merumuskan, merencanakan atau memproduksi. Jadi yang paling bawah itu adalah pengetahuan, pemahaman, penerapan, lalu analisis, sintesis, evaluasi, dan kreasi. Soal ke-12. Melalui mata pelajaran IPA, guru diharapkan dapat mengembangkan pembelajaran agar para siswa mampu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Untuk mencapai kompetensi dasar tersebut, salah satu indikator dan jenis penilaian yang sesuai adalah siswa dapat A. Menggambarkan siklus reproduksi lumut dengan penilaian esai dan rubrik. B. Mendeskripsikan prosedur mencangkok dengan penilaian rubrik kinerja. C. Memadukan antara alat dan jenis reproduksi dengan penilaian menjodohkan. D. Memberikan contoh reproduksi bakteri dengan penilaian pilihan ganda. E. Menjelaskan karakteristik reproduksi kata dengan penilaian pilihan ganda. Jadi di sini diminta menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Jadi yang paling tepat itu adalah B, mendeskripsikan prosedur mencangkok dengan penilaian rubrik kinerja. Soal ke-13. Perhatikan tujuan pembelajaran berikut ini. 1. Membuat model struktur sel tumbuhan. 2. Mengidentifikasi berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman. 3. Melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda. 4. Mendeskripsikan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. 5. Menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah. Berdasarkan tujuan pembelajaran di atas, maka tujuan yang paling membutuhkan jenis pengetahuan prosedural. Prosedural itu kita tahu yaitu berupa langkah-langkah. Jawabannya yang pertama adalah nomor 1, kemudian nomor 3. Membuat model struktur sel. Membuat model tentu butuh langkah-langkah. Kemudian yang ketiga, melakukan percobaan. Ini juga butuh langkah-langkah. 1 dengan 3 jawabannya adalah B. Soal ke-14. Indikator yang sesuai untuk aspek berpikir tingkat tinggi dari rumusan KD, menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan adalah A. Menjelaskan perpindahan kalor secara radiasi. B. Menyebutkan penerapan konsep pemuaian benda padat dalam kehidupan sehari-hari. C. Menjelaskan perbedaan suhu dan kalor. D. Menganalisis mekanisme pengaruh suhu tubuh yang menggigil karena kedinginan. E. Mendefinisikan prinsip azas-Black. Jawabannya adalah D. Menganalisis mekanisme pengaruh suhu tubuh yang menggigil karena kedinginan. Soal terakhir. Analisislah kompetensi dasar di bawah ini. Mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka jenis media pembelajaran yang paling tepat untuk kompetensi dasar tersebut adalah A. Modul dan lembar kerja peserta didik. B. Spesimen, media grafis dan PowerPoint. C. Film animasi dan lembar kerja peserta didik. D. Spesimen, buku ajar dan PowerPoint. Jadi karena ini materinya sangat abstrak, yaitu berupa sistem organisasi, yaitu mulai dari tingkat sel, maka yang paling tepat itu adalah dengan film animasi, lembar kerja peserta didik.
Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini, semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.